Hampir 60% dari total 205 juta pemilih adalah pemilih muda, yakni Gen Z dan milenial. Hasil survei menunjukkan ternyata Gen Z ini lebih condong memilih Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang. Lalu bagaimana dengan peluang calon lain untuk merebut suara Gen Z di Pilpres? Apa strategi yang akan dilakukan? Dan seberapa besar Gen Z menjadi penentu dalam Pilpres nanti? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir dari luar studio. Ada politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, politikus PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Andre, Mas Arya, dan Mas Burhan. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam Mas Reno, Mas Bimo, dan Mas Burhan. Baik. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu karena ini yang merilis surveinya adalah Mas Burhan. Mas Burhan, faktor apa sebetulnya yang Anda baca? Mengapa sosok Prabowo Subianto ini lebih digemari oleh para pemilih muda di Pilpres mendatang? Ya, begini Reno ya, sebenarnya temuan indikator ini tidak baru ya. Sebelumnya Kompas dalam survei tatap mukanya bulan Mei juga menemukan pola yang sama. Yaitu pemilih muda, mereka yang masuk kategori generasi Z maupun generasi milenial, itu ternyata lebih jatuh cinta pada Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar lebih kuat di kalangan baby boomers. Nah pertanyaannya kenapa? Nah pertama sebelum bicara ke kenapanya, itu penting ya buat kita untuk melihat angka seberapa signifikan pemilih muda, meskipun tentu tidak seluruh pemilih muda menggunakan haknya. Nah kalau dilihat dari data BPS, sensus 2020, itu generasi Z, itu mereka yang lahir 97 sampai 2012, yang punya hak pilih, itu mencapai 75 juta. Itu setara dengan 27,9% dari total populasi. Generasi milenial itu yang lahir periode 81 sampai 96, itu mencapai 69,9 juta atau setara dengan 25,87%. Jadi total gabungan dua generasi ini itu kurang lebih sekitar 52-53%. Nah tetapi seperti yang tadi saya sebut, itu mereka belum tentu memilih tuh. Ya. Karena anak muda ini meskipun political interest-nya tinggi, tetapi tingkat partisipasinya tidak setinggi kelompok pemilih yang lebih tua. Nah ini artinya meskipun mereka punya preferensi kepada Pak Prabowo Subianto, belum tentu mereka menggunakan hak pilihnya nanti di hari H. Nah ini yang pertama. Nah pertanyaan Reno tadi kenapa? Nah kalau tadi saya jelaskan, terutama generasi Z, itu kan mereka lahir setelah Soeharto jatuh. Ya. Jadi mereka adalah kelompok pasca reformasi, ya, lahir tahun 97 sampai 2012 di ujung masa pemerintahan Soeharto. Dan mereka mungkin tidak mengetahui gitu ya bagaimana histori atau sejarah sebelumnya. Nah itu satu penjelasan yang mungkin isu-isu yang selama ini dialamatkan kepada Pak Prabowo, ya isu-isu negatif itu tidak terlalu diekspos ya atau diketahui oleh pemilih generasi muda ini. Selain itu saja adalah figur Pak Prabowo sendiri mungkin menarik ya buat pemilih muda. Ya, Mas Burhan, itu yang tadi Anda sebutkan adalah bagaimana faktor masa lalu begitu ya. Kalau kita berbicara konteks masa kini, apakah para Gen Z lebih cenderung ke Prabowo? Ini ada unsur dalam tanda kutip Jokowi's effect-nya, misal siapa yang terlihat lebih sering dengan sosok Joko Widodo ini akan lebih yang dipilih atau diidolakan oleh para pemuda. Karena Jokowi pun juga punya tingkat daya tarik yang tinggi begitu di kalangan milenial. Mas Burhan. Sebenarnya kalau kita lihat profil pemilih Pak Jokowi itu agak beda dengan yang memilih Pak Prabowo dari sisi usia ya. Pemilih Pak Jokowi itu justru dari kelompok tua, senior. Jadi data exit poll 2014-2019, semakin tua usia pemilih, semakin memilih Pak Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahwa pemilih muda itu masih menjadi stronghold-nya Pak Prabowo. Dan ini bukan hal baru tadi saya sebut ya, bukan hanya temuan survei Kompas, Reno, tetapi exit poll kita 2014-2019, Pak Prabowo kuat di kelompok ini. Dan salah satu penjelasannya media sosial.
Oke, Pak baik. Jokowi itu agak kurang kuat sebenarnya di media sosial ya. Pak Baik. Prabowo kuat dari dulu. Nah, salah Oke. satu penjelasannya mungkin ya gaya artistik Pak Prabowo, terutama di IG, itu menarik buat anak muda. Coba lihat tuh postingan Pak Prabowo di IG ya. Itu Oke, menurut oke, saya baik. lebih banyak bicara dari sisi apa namanya konten ya, tetapi tidak menggurui itu. Nah, Oke, mungkin baik. gaya-gaya semacam Saya itu coba ke yang Mas Andre nih, karena dibahas oleh Mas Burhan sambil tetap ditayangkan mungkin bagaimana postingan-postingan Prabowo Subianto di Instagram yang bisa dinilai ini lebih dekat dengan kalangan anak muda begitu. Mas Andre, di pemilu 2024 ini Prabowo dinilai mengubah gimmick, mengubah gestur supaya lebih dekat pemilih mudanya dengan pemilih muda. Apakah ini memang karena Gerindra membaca di pemilu 2024 mayoritas pemilih adalah pemilih muda, Mas Andri? Ya, ya tentu kami Pak Prabowo dan Partai Gerindra menginginkan kemenangan, Mas Rey. Tentu demi mengejar kemenangan, ya tentu kita berbenah mengevaluasi termasuk hasil survei indikator di Oktober 2022 yang menyatakan Pak Prabowo di urutan ketiga. Nah, ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami untuk melakukan strategi-strategi baru bagaimana Pak Prabowo bisa memulihkan suara pemilih beliau di 2019 yang diambil oleh Mas Anies, dan juga bagaimana bisa menggeser suara pemilih Pak Jokowi 2019 yang di mayoritas di Mas Ganjar digeser ke Pak Prabowo. Seluruh strategi tentu kita pakai ya. Tapi yang paling penting ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama, generasi Gen Z ini kan butuh kepastian. Yang mereka butuhkan adalah masa depan, lapangan pekerjaan, dan bagaimana nasib mereka ke depan. Dan kita tahu ya saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, kondisi krisis di depan mata, kondisi perang antar berbagai negara di seluruh dunia itu mengancam. Bahkan Indonesia terancam dengan ancaman perang Korea Utara dan Korea Selatan, China dan Taipei. Tentu mereka butuh kepastian. Ya, butuh kepastian. Nah, figur yang dianggap bisa memberikan kepastian nasib mereka adalah figur Pak Prabowo yang memang teruji bersama-sama Pak Jokowi menciptakan persatuan Indonesia dengan melakukan rekonsiliasi politik di pemilu 2019. Nah, ini kuncinya sehingga generasi milenial mayoritas memilih kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo memberikan kepastian kepada masa depan mereka di tengah ancaman krisis yang melanda dunia. Itu satu. Yang kedua, tentu pola komunikasi Pak Prabowo yang bagaimana komunikasi mungkin dulu banyak sama tokoh senior, sekarang banyak dengan anak-anak muda. Contoh dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu adalah magnet atau tokoh panutan dari generasi Z atau generasi milenial. Dengan bagaimana Pak Prabowo begitu dekat dengan Mas Gibran, tentu Mas Gibran yang punya banyak followers, yang merupakan magnetnya generasi Z, tentu terpengaruh untuk memilih Pak Prabowo. Di sini sudah saya tangkap poinnya. Jadi intinya Mas Andre, memang Anda akui ada perubahan strategi begitu ya untuk di pemilu 2024. Saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, capres yang diusung oleh PDI Perjuangan ternyata nomor 2 ini yang diminati oleh kalangan pemilih muda, kalangan dengan pemilih terbanyak nanti di pemilu 2024. Bagaimana PDI Perjuangan merespon hal ini? Ya, kita terus mencermati survei-survei yang saat ini terus dilakukan oleh lembaga survei. Dan betul tadi yang dari Pak Burhanuddin tadi dan dari Kompas, itu selisih Gen Z yang ke Pak Prabowo, ke Ganjar Pranowo, dan ke Anies Baswedan, itu Pak Prabowo unggul. Tapi untuk survei yang lain selisihnya tidak seperti yang Pak Burhanuddin tadi punya dan Kompas relatif lebih kecil. Saya kira lepas dari hasil itu kita terus mencermati hal-hal yang tadi dikaitkan apa sebenarnya cara berpikir, pola behavior anak-anak Gen Z ini yang mereka mempunyai abstraksi dan imajinasi tersendiri terkait dengan apa yang namanya politik itu sendiri, termasuk di dalam Pilpres. Ya, jadi tadi betul bahwa harapan yang diinginkan anak-anak Gen Z ini adalah
masa depan dirinya yang inherent sebenarnya di dalam masa depan bangsanya. Tapi mereka sangat paham betul keinginannya untuk apa sebenarnya pemimpin-pemimpin ke depan tadi. Dan kami percaya 10 tahun PDI Perjuangan berkuasa dengan melahirkan tokoh sosok seorang Jokowi yang dulu dikritik habis-habisan sebagai pemimpin yang hanya ikut saja oleh partai, tapi ternyata justru menghasilkan kepuasan publik yang demikian besar. Juga kami yakin di tingkat DPR pusat, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, juga kepala daerah dari gubernur sampai bupati wali kota, PDI Perjuangan melahirkan tokoh-tokoh muda yang luar biasa, termasuk bagaimana mempersiapkan Mas Gibran lahir dari sosok milenial yang sekarang ini menjadi ikon milenial. Jadi PDI Perjuangan sadar betul bagaimana harapan-harapan ke depan itu tidak hanya membangun persepsi, tapi kerja-kerja yang lebih real, sehingga konsepsi pemikiran-pemikiran 10 tahun fondasi Pak Jokowi ini yang akan dilanjutkan sustain dengan yang lebih maju dengan Ganjar Pranowo ini sangat memberikan harapan kepada kalangan Gen Z. Dan itu perlu sosialisasi untuk ke depan ini bagaimana spektrum daripada perilaku atau kerja-kerja Ganjar akan lebih dikonstruksikan lebih pada kalangan milenial atau Gen Z yang beri harapan, saya kira itu. Iya, menarik ini. Mas Andre dan Mas Arya Bima sama-sama memention satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ada satu pertanyaan Mas Burhan yang akan saya ajukan, tapi ditahan dulu ya penasarannya ya. Pertanyaan apa yang akan saya berikan, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa masih bersama dengan Mas Burhan, Mas Andre, dan Mas Arya Bima. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi di segmen sebelumnya baik Mas Andre ataupun Mas Arya Bima juga kompak ini memention satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau menurut penilaian Mas Burhan, kedua tokoh ini baik Prabowo ataupun Ganjar Pranowo sama-sama dalam tanda kutip ya memanfaatkan nama atau sosok Gibran ini untuk bisa dimaknai menggait suara muda, tapi juga ada relasinya dengan sosok Joko Widodo. Bagaimana Mas Burhan menilai hal ini? Begini ya, per hari ini kan masih ada aturan dalam undang-undang berkaitan dengan larangan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun. Memang sedang diuji materi dan konon dalam waktu dekat MK akan mengambil keputusan, tetapi secara perundang-undangan tidak ada celah per hari ini bagi capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun seperti Mas Gibran. Tetapi kalau kemudian Mas Gibran pada akhirnya dimungkinkan oleh undang-undang dengan asumsi MK memutuskan untuk menerima uji materi yang diajukan oleh PSI maupun kepala daerah, dua diantaranya adalah kader Gerindra, yaitu Bung Emran Safar, wali kota Bukit Tinggi dan wakil Bupati Lampung Selatan. Nah, bisa jadi gitu ya akan memunculkan diskusi berkaitan dengan dua hal. Satu, Mas Burhan, mohon maaf saya potong. Yang saya maksud adalah bukan dengan menjadikan Gibran ini sebagai cawapresnya, tetapi sebagai tools dalam tanda kutip untuk meraih simpati para milenial, begitu, Mas Burhan. Nah, sebenarnya kan diskusi itu nggak bisa dilepaskan dari isu berkaitan dengan Mas Gibran yang konon sedang diproyeksikan sebagai cawapres, gitu ya. Dan itu muncul dalam laporan majalah Tempo yang akan datang, gitu ya. Jadi poin saya begini, Reno ya, kalau misalnya sekedar sebagai vote getter, mungkin menarik Mas Gibran ini ya. Karena bagaimanapun Mas Gibran ini putra dari presiden yang sangat populer, sekarang menjabat sebagai wali kota Solo yang relatif punya prestasi dan sangat aktif di media sosial dengan ciri khas tersendiri. Tetapi kalau misalnya beliau dinominasikan bukan sekedar sebagai vote getter, tapi sebagai cawapres, itu bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi mungkin makin meneguhkan barisan atau loyalis Jokowi untuk memilih capres yang meminang Mas Gibran sebagai cawapresnya, tetapi di sisi lain juga bisa memicu bumerang, terutama mereka yang kritis terhadap politik dinasti. Jadi ini pisau bermata dua ini harus dihitung secara matang, karena jangan-jangan
asumsi yang positif yang diharapkan bisa menjadi vote getter kalau misalnya dipasang di depan, tetapi justru alih-alih mendatangkan suara bisa menjadi masalah. Jadi dua per hari ini kita nggak bisa menilainya sekarang, Reno, karena semuanya masih asumsi sepanjang MK belum mengambil keputusan berkaitan dengan uji materi masalah batas minimum capres dan cawapres. Oke, baik. Saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah Ganjar Pranowo berdasarkan salah satu lembaga survei dinilai sebagai sosok yang dalam tanda kutip ya merajai di media sosial, tetapi di sisi lain kita lihat hasil survei indikator politik menunjukkan bahwa ternyata bukan yang paling dituju oleh atau bukan yang paling disenangi oleh para generasi muda begitu. Nah, ini apa yang dipandang salah atau dipandang kurang tepat sasaran begitu, Mas Arya Bima? Oh iya, tentang masalah popularitas. Di lembaga-lembaga survei ini yang mengetahui nama Ganjar Pranowo itu kan sekitar baru 80% sampai 85% di masing-masing lembaga survei, termasuk yang di tempatnya Pak Burhanuddin. Dan yang tahu bahwa Ganjar itu mencalonkan, pas Ganjar ini mencalonkan presiden, itu juga baru sekitar 77%. Sebenarnya seluruh media, baik itu mainstream, online, dan media sosial, kita sekarang ini juga baru berusaha popularitas nama Ganjar sebagai calon presiden ini menjadi hal yang penting. Kemudian aksentuasi mengenai hal-hal yang terkait segmented, termasuk Gen Z, termasuk para buruh tani, termasuk kalangan pekerja, ini memang masih nanti step kedua. Yang sekarang ini kami prioritaskan kan startnya antara Pak Prabowo dan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ini memang tingkat popularitasnya itu masih tertinggal, masih 17% orang yang belum tahu Ganjar Pranowo, dan hanya sekitar 70 sampai 75 yang tahu bahwa Mas Ganjar Pranowo ini mencalonkan sebagai calon presiden. Ini tugas utama dari tim yang ada, bahwa kalangan Gen Z itu akan menjadi segmented, itu bukan lagi wacana, tapi memang keteladanan dari para kader-kader milenial Gen Z yang ada di PDI Perjuangan ini merupakan suatu cara yang didrive oleh partai untuk menunjukkan kinerja yang bagus, bahwa hasilnya sekarang Pak Prabowo dan Mas Andre Rosadi menarik Pak Gibran atau Mas Wali Kota ini kan by proses, kan itu produk dari cara pembekalan kader partai PDI Perjuangan terhadap para wali kotanya dan bupatinya yang setiap kali kita adakan sekolah partai. Jadi kita tidak bayang-bayang, lihat saja bupati wali kota PDI Perjuangan hampir semua standar bagaimana mengelola ruang publik, bagaimana mengelola pasar tradisional, bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana terkait dengan hal yang menyangkut administrasi kependudukan. Ini adalah hal-hal 8 janji bupati dan wali kota muda-muda ini, supaya mereka membuat kebijakan itu harus berorientasi pada kebijakan publik. Inilah yang saya kira menjadi akibat kalangan-kalangan populis milenial dari PDI Perjuangan ini sekarang menjadi agak dicantik untuk ditarik ke sana kemari, dan kami percaya tidak mudah menarik Mas Gibran dan pattern bondingnya pendukungnya, karena memang track record 10 tahun Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini akan sulit untuk dibuat corrective action, membalikkan dukungan itu begitu saja kepada Pak Prabowo. Tapi kita hormati saja Pak Prabowo dan Pak Andre yang sekarang ini luar biasa mengglorifikasi. Kelihatan Pak Prabowo lebih teduh, lebih smart, lebih smile. Saya kira perubahan yang serupa juga terjadi di Andre Rosadi sekarang. Oke, baik, saya ke Mas Andre, Pak Arya Bima. Mas Andre, kalau kita melihat data DPS dari KPU yang dirilis beberapa bulan yang lalu, sebanyak 56,39% ini kan pemilih muda, sangat seksi untuk disasar. Ketika Prabowo sudah dinilai lebih condong disukai oleh para pemilih muda, apakah nanti dalam memilih figur bacawa pres yang sampai dengan saat ini juga belum diumumkan oleh Prabowo juga menjadi pertimbangan ini, bacawa pres dengan pemilih muda?
Ya tentu seluruh pertimbangan akan diambil oleh Pak Prabowo untuk mengunci kemenangan. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Bima tadi dan juga Burhan, semua tujuannya sama. Bagaimana Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau Mas Anies, tiga-tiga aja punya tujuan yang sama, menang Pilpres 2024. Nah, siapa figur cawapres sekali lagi tentu nanti waktu yang tepat dan momentum yang pas Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan mengumumkan siapa cawapres ya. Karena sekali lagi ya dalam kesempatan ini saya tegaskan sekali lagi, Gus Muhaimin adalah pemegang kunci Inggris cawapres Pak Prabowo. Jadi tunggu saja Gus Muhaimin pulang haji dulu. Nah, seperti itu Mas Reno. Oke, oke, baik. Berarti tetap akan dijadikan bahan pertimbangan utama ya, meskipun Prabowo ini sampai dengan saat ini juga sudah paling diminati oleh para pemilih milenial. Seluruh kajian, seluruh survei, Litbang Kompas, ya, indikator, carta politika, bahkan SMRC yang biasa membela Mas Ganjar, tapi survei nggak dirilis di Juni ini kan menarik juga. Nah, gitu. Mas Bimo agak kaget ternyata survei SMRC terakhir Pak Prabowo tambah jauh di atas Mas Ganjar, sudah di atas margin error ya. Saya nggak dirilis ya Mas. Itu kan memberikan masukan kepada kami semua bagaimana terus mengevaluasi dan bekerja lebih keras lagi. Bahkan saya saja sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat lebih rajin lagi turun ke dapil. Kalau dulu 3 hari, sekarang seminggu bahkan lebih dari 1 minggu keliling dari kampung ke kampung meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo. Dan alhamdulillah bukan hanya serangan darat dari kampung ke kampung. Bagaimana teman-teman di Gerindra dan pendukung Pak Prabowo itu konten media sosial pun menarik bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat umum baby boomers, tapi juga lihat sendiri bagaimana konten-konten Pak Prabowo dan konten-konten teman-teman di Gerindra itu jauh lebih menarik bagi kalangan millennials, bukan sebatas mohon maaf Mas Bimo lari-lari pagi saja gitu loh. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda baca petanya ya dari Pilpres 2019 menuju ke Pilpres 2024 ini, ada tidak pergeseran selera para pemilih muda ini terkait dengan karakter baca pres dan bacawa pres? Begini ya Reno ya, kalau kita lihat data historis ya, sebenarnya pemilih muda ini dari dulu pangsa pasar Pak Prabowo. Jadi pemilih Pak Jokowi itu satu pemilihnya relatif lebih tua, kedua perempuan, 3 pemilih tinggal di desa. Kalau pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019 itu relatif lebih muda, kemudian pendidikan menengah atas tinggal di kota. Nah sekarang kan strategi Bung Andre adalah pangsa pasar lamanya dipertahankan, kemudian mencoba masuk ke pendukung tradisional Pak Jokowi kan begitu. Makanya kemudian ada sedikit gesekan kan dengan pendukung Mas Ganjar, karena Mas Ganjar berharap basis utama pendukung Pak Jokowi masih melirik Mas Ganjar. Tapi poin saya sendiri dari awal nggak kaget kenapa anak muda di survei-survei indikator atau Kompas itu cenderung ke Pak Prabowo, karena sebelumnya juga demikian polanya. Justru yang sedang kita cari adalah mengapa anak muda tertarik dengan karakter Pak Prabowo. Apakah faktor ketegasannya, apakah faktor karakternya gitu ya, apakah faktor latar belakangnya sebagai pemimpin yang punya background militer, itu yang belum tuntas, yang belum terjawab di survei-survei. Kalau dari sisi jawaban mengapa anak muda ke Pak Prabowo dari 2014 demikian. Nah saya melihat mungkin salah satunya adalah Pak Prabowo ini kan kalau masuk di media sosial memang agak lain. Jadi beliau tidak... Agak lainnya gimana tuh Mas Burhan? Lainnya begini Reno ya. Akun Pak Prabowo baik di IG atau di Twitter itu dia tidak lecturing. Jadi dia tidak menggurui kan, dia hanya bicara misalnya menampilkan gambar. Ingat gak waktu kita mendapatkan emas ya, atlet bulu tangkis kita. Itu Pak Prabowo hanya menampilkan gambar merah putih, kemudian atlet kita, waktu itu pasangan ganda putri yang menghormat bendera merah putih. Tanpa ada gambar Pak Prabowo sama sekali. Coba lihat banyak politisi itu, umumnya kan mereka yang pengen nongol ketika misalnya atlet kita yang menjuarai satu
pertandingan atau satu event olahraga. Pak Prabowo lain, saya tidak tahu siapa yang megang akun IG-nya, tetapi karakter semacam ini mungkin menarik buat anak muda, karena dianggap politisi itu ya sebaiknya lebih memberi tempat buat anak-anak bangsa tumbuh. Nah, karakter semacam ini mungkin perlu juga dilakukan tanpa menghilangkan karakter asli Mas Ganjar atau Mas Anies. Mas Anies menurut saya kalau kita lihat akun-akun medsosnya itu lebih banyak bicara kinerja kan. Nah, mungkin anak muda nggak seluruhnya tertarik dengan isu achievement, ya. Mungkin perlu juga sentuhan-sentuhan emosional atau sentuhan-sentuhan yang khas anak muda. Baik Mas Burhan. Baik, kita nantikan ya. Sedikit ya. Ya, singkat saja Mas, singkat saja, waktu kita sudah habis. Ya, termasuk misalnya akun partai-partai, ya, saya sebenarnya tidak ingin memuji terlalu jauh ya, takut Bung Andre kegedean kepala gitu ya. Akun Partai Gerindra itu menurut saya agak unik. Coba cek. Nah, karena mereka lebih interaktif gitu ya, dan kadang-kala keluar jok-joknya anak muda, mungkin karakter semacam ini yang menarik buat anak muda. Bahkan bagi-bagi tiket konser. Baik, kita nantikan nanti bagaimana siapa sosok baca pres atau bahkan siapa partai yang bisa betul-betul menggait suara dari para anak muda di pemilu 2024. Terima kasih politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, politikus PDI Perjuangan Arya Bima, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih Pak Burhan, Pak Andre. Selamat malam.